Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukio Putra Diandra. Saya dari 10.6 dan juga saya dari kelompok Daun Bergoyang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas salah satu soal tentang energi alternatif. Nah, di sini ada salah satu soal yang itu berisikan, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Energi surya. 2. Energi geotermal. 3. Energi gas alam. Keempat, energi angin. Dan kelima, energi batu bara. Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam sumber daya energi terbarukan adalah nomor yaitu yang pertama ada A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Dari pernyataan di atas, maka jawaban yang benar yaitu adalah B, 1, 2, dan 4. Mengapa jawabannya B? Ini adalah penjelasannya, yaitu energi surya, geotermal, dan angin adalah energi terbarukan karena tidak akan habis dan terus tersedia di alam. Sedangkan untuk gas alam dan batu bara adalah energi fosil yang tidak terbarukan karena terbentuk dari sisa makhluk hidup yang membutuhkan jutaan tahun untuk diperbarui. Maka jawaban yang benar yaitu adalah B, 1, 2, dan 4. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Hakim. Saya dari kelas 10.6 akan mempresentasikan contoh soal energi terbarukan atau energi alternatif. Contoh soal: bagaimana cara pemanfaatan energi matahari sebagai pembangkit listrik? Penjelasan dan jawaban. Sinar matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang cara kerjanya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lalu, benda atau alat yang digunakan untuk PLTS disebut panel surya, yang terdiri dari cermin, menara, dan mesin. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak. Gerakan ini melakukan suatu konduktor yang menghasilkan arus listrik. Energi matahari adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling populer. Dengan menggunakan panel surya, kita dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik yang ramah lingkungan dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafan Syahizana Megarisli dari kelas 10.6 dari kelompok Daun Bergoyang. Saya akan menjelaskan satu soal tentang energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi surya? A. Energi yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. B. Energi yang dihasilkan dari proses nuklir. C. Energi yang dihasilkan dari panas bumi. D. Energi yang dihasilkan dari radiasi sinar matahari. Nah, jawabannya adalah D. Mengapa D? Energi surya adalah salah satu bentuk energi alternatif yang dihasilkan dari radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya atau dapat digunakan langsung untuk memanaskan air atau udara. Energi surya memiliki beberapa kelebihan seperti ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan biaya operasional rendah. Selain itu, energi surya juga dapat digunakan sebagai sumber energi yang terbarukan dan tidak akan habis. Energi surya juga memiliki beberapa aplikasi yang luas, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pemanas air surya, dan lampu surya. PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik. Pemanas air surya adalah sistem yang menggunakan energi surya untuk memanaskan air. Lampu surya adalah lampu yang menggunakan energi surya sebagai sumber cahaya. Dengan demikian, energi surya adalah salah satu bentuk energi alternatif yang sangat penting untuk dikembangkan dan digunakan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Maka oleh sebab itu jawabannya adalah D. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Samuel Juni Julian Utapea dari kelompok Daun Bergoyang dan dari kelas 10-6. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang energi alternatif. Soal yang pertama, berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan kecuali A. Energi matahari, B. Energi angin, C. Energi panas bumi, D. Energi nuklir, dan E. Energi biomasa. Jawaban yang benar adalah D. Energi nuklir. Kenapa? Karena energi panas matahari itu terbarukan dan tidak habis, dan juga energi angin itu juga tidak habis, panas bumi juga tidak habis, karena energinya itu tetap tersedia. Untuk biomasa energinya juga sama karena itu dari organik dan makhluk hidup seperti tumbuhan. Jadi jawabannya nuklir. Kenapa? Karena nuklir itu membutuhkan bahan bakar berupa uranium. Uranium sendiri itu terbatas di bumi. Itu segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Kurniawan Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Yang pertama, contoh soal apa ini maksud dengan energi alternatif dan mengapa energi alternatif menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta ketergantungan pada sumber energi fosil. Pertama, saya jelaskan energi alternatif adalah jenis energi yang diperbarui oleh sumber-sumber yang dapat diperbarui atau tidak menghasilkan polusi yang merusak lingkungan. Yang selanjutnya energi alternatif biasanya dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas jumlahnya dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Ada beberapa alasan mengapa energi alternatif sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin mendesak seperti perubahan iklim dan dampak lingkungan. Penggunaan energi fosil terbukti meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Energi alternatif di sisi lain cenderung lebih ramah lingkungan karena sebagian besar sumbernya tidak menghasilkan emisi jumlah berbahaya atau hanya menghasilkan emisi dalam jumlah kecil. Yang kedua, ada ketersediaan sumber energi yang terbarukan. Energi fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan akan habis seiring waktu. Energi alternatif terutama bersumber dari alam seperti angin, matahari, dan geotermal adalah sumber daya yang terbarukan, artinya dapat digunakan terus-menerus tanpa risiko kehabisan. Ini memberikan jaminan pasokan energi yang stabil dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada diversifikasi sumber energi. Ketergantungan pada sumber energi, terutama bahan bakar, dapat menimbulkan risiko ekonomi dan geopolitik. Misalnya harga minyak dan gas alam sangat dipengaruhi oleh situasi politik global yang menyebabkan fluktuasi harga energi. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis alternatif, negara dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dan menciptakan sistem energi yang lebih beragam dan lebih tahan terhadap guncangan pasar global. Keempat, ada peningkatan teknologi dan efisiensi energi. Seiring berkembangnya teknologi dalam memanfaatkan energi alternatif semakin meningkat, panel surya, turbin angin, dan teknologi penyimpanan energi seperti baterai juga semakin murah dan lebih efektif. Hal ini membuat energi alternatif menjadi lebih terjangkau dan lebih efektif dan lebih dapat diakses oleh lebih banyak orang dan negara. Negara-negara berkembang juga semakin mampu memanfaatkan energi alternatif yang sebelumnya sulit karena biaya tinggi atau teknologi yang belum berkembang. Sekian penjelasan suatu soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Zafistra dari kelompok Daun Goyang. Dan saya akan menjelaskan energi alternatif tentang energi alternatif biomasa. Salah satu sumber energi alternatif adalah energi biomasa. Jelaskan apa itu energi biomasa dan berikan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
Eh, Energi biomasa adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik, baik itu dari tanaman limbah, pertanian limbah, perkebunan, atau sampah rumah tangga. Biomasa dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas atau listrik. Proses konversi biomasa menjadi energi dapat dilakukan melalui pembakaran langsung, gasifikasi, atau proses biologis seperti fermentasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah organik untuk bahan bakar. Limbah dari sisa taman atau dedaunan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas yang digunakan untuk memasak atau pemanasan rumah. Biogas dari limbah organik, limbah dari ternak atau sampah organik bisa difermentasikan untuk menghasilkan biogas yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak atau menghasilkan listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah biofuel. Untuk kendaraan, beberapa jenis biomasa seperti minyak, nabati, atau etanol yang dihasilkan dari tanaman dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raki Jinan Alfard. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang energi alternatif dengan soalnya dan terjawab. Yaitu pertama, keuntungan utama penggunaan energi alternatif adalah A. Menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. B. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. C. Biaya produksi lebih murah dari energi fosil. D. Memerlukan teknologi sederhana. Jawabannya yaitu B. Dikarenakan energi alternatif memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam seperti matahari, angin, sehingga mengurangi eksploitasi bahan bakar fosil yang cadangannya terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi alternatif seperti surya, angin, hidro, dan yang menggantikan bahan bakar fosil, yaitu minyak batu bara dan gas alam yang tidak terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil tersebut menyebabkan polusi emisi gas rumah kaca dan persediaannya yang terbatas. Sementara itu, energi alternatif lebih ramah lingkungan, terbarukan, serta solusi berkelanjutan untuk kebutuhan energi. Dan sampai di hari ini saja penjelasan presentasi saya sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.